sebelum jauh-jauh boleh cerita dulu Kak, IMN itu sebenarnya apa sih? Gimana cerita organisasi ini bisa terbentuk sampai jadi besar seperti sekarang ini? Izin. Eh, Nanti lengkap ya Mas ya. Tambah. Ini sepengetahuanku IMM itu dulu kan masih satu organisasi sama di tingkat pelajar Iya. di SD, SMP, SMA. Jadi dari SD sampai perguruan tinggi sampai mahasiswa itu masih satu organisasi ikatan pelajar Muhammadiyah atau ikatan remaja Muhammadiyah. Intinya masih satu kesatuan. Terus, nah apa namanya yang mendirikan IMM ini dulu mikirnya anak-anak Muhammadiyah di tingkat sekolah itu pas setelah tamat sekolah lanjut ke perguruan tinggi tuh mereka nggak ada wadah yang menyatukan mereka. Iya. Jadi pelajar Muhammadiyah pas naik ke perguruan tinggi itu nggak ada yang mewadahi, akhirnya IMM ini jadi wadah pelajar Muhammadiyah di tingkat perguruan tinggi. Baik. Nah, sampai sekarang itu kan kalau di sekolah ikatan pelajar Muhammadiyah, kalau di tingkat mahasiswa itu ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Lahirnya 14 Maret 1964. Udah lama ya? Ya udah lama main. Nah itu kan juga jadi seperti yang disampaikan Nabil ya. Nah waktu itu dinamika politiknya kan emang mendorong mahasiswa Muhammadiyah itu emang harus ada organisasi yang menaungi sebagai salah satu anak organisasi atau ortom dari Muhammadiyah itu sendiri kan yang menaungi para mahasiswa. Jadi waktu itu kan dinamika politiknya tahun 64 itu emang kompleks ya, ada PKI, gerakan PKI, terus ada gerakan apa yang punya Soekarno nasionalis itu Nasakom yang digagas oleh Soekarno itu kan. Nah di situ kan jadi waktu itu sebenarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kan masih pada yang di tingkat mahasiswa itu sendiri masih pada bergabung dengan teman-teman di HMI. Oh, HMI. Ya. Jadi waktu itu emang salah satu dinamika politiknya itu. Jadi tanggal 14 Maret 64 itu Pak Jasman Alkin di Amin Rais, terus pokoknya sekitar ada 3-4 orang tokoh Muhammadiyah itu yang mendorong buat didirikannya IMM. Oh, jadi dinamikanya seperti itu. Jadi dulu itu sempat gabung sama HMI juga, Mas. Nah, sempat ya, terus habis itu pecah beberapa tokoh HMI kan juga berlatar belakang Muhammadiyah waktu itu. Iya. Jadi waktu itu memang masih jadi satu wadah kan waktu itu. Emang dorongan dari internal sendiri juga mendorong teman-teman mahasiswa ini harus ada wadahnya sendiri, nggak bisa bergabung dengan ITM atau organisasi lain. Makanya begitu. Kalau ngomongin arah geraknya kan, untuk visi misi IMM itu biasanya apa aja sih Mas? Dalam bahasa santai. Jadi visi. Jadi gini, untuk garis besar IMM sesuai ADART itu kita mengedepankan tiga trilogi. Ada religius, humanitas, sama intelektualitas. Jadi untuk visi misi garis besarnya itu kita mengacu pada tiga aspek tersebut. Itu yang diterapin dari tingkat komisariat sampai tingkat pimpinan tertinggi, pimpinan pusat. Itu kita mengacu dari tiga aspek itu. Jadi secara nggak langsung 3 poin itu kan juga bersinggungan dengan Tridharma perguruan tinggi. Bisa sejalan dari situ gitu. Kalau dari kacamata kakak sendiri nih, itu kan IMM itu sebenarnya lagi ngejar mimpi besar apa sih, kayak goal jangka panjangnya tuh kayak gimana? Untuk di tingkat komisariat sendiri, jadi gini, analogi IMM di tingkat paling rendah komisariat itu fokus utamanya kan di perkaderan, pembentukan karakter kader-kader Muhammadiyah, karakter mahasiswa Muhammadiyah.
itu ditimpanya di tingkat komisariat. Jadi untuk tingkat komisariat sendiri lebih fokusnya pada pembentukan karakter kader-kadernya sendiri. Selanjutnya naik ke tingkat Forkom. Forkom sendiri koordinator komisariat. Itu berada di tingkat kampus-kampus. Itu sendiri visi misinya nggak beda jauh dengan komisariat yang menaungi. Lalu naik lagi ke tingkat cabang. Tingkat cabang ini tingkatnya daerah atau kota. Ini lebih berfokusnya pada permainan politik di tingkat kota itu sendiri. Jadi fokusnya udah beda di situ. Lanjut lagi ke tingkat DPD daerah, pimpinan di tingkat provinsi. Nah, itu menaungi tingkatan cabang, menaungi pimpinan cabang yang berada di kota kabupaten. Jadi pimpinan daerah itu yang menjembatani pimpinan cabang dengan pimpinan pusat, juga mengatur segala dinamika yang ada di tingkat cabang-cabang itu yang menaungi pimpinan provinsi itu sendiri. Lalu naik ke pimpinan pusat itu fokusnya lebih ke penekanan keilmuannya. Jadi teman-teman itu penerapan yang trilogi itu lebih terasa di tingkat pimpinan pusat itu sendiri. Terus secara power juga lebih gede, secara jangkauan kan juga lebih luas di situ. Baik. Berarti bisa saling ada tingkatannya ya Mas untuk ngurusin kadernya itu. Iya. Tetap ada tingkatannya ya. Iya, tapi untuk perkaderan sendiri terfokusnya di pimpinan komisariat terendah. Oh. Berarti yang terendah itu malah komisariat ya? Iya, yang terendah. Baik. Kalau yang tertingginya provinsi. Pimpinan pusat, Yang pusat. Oh. Terus di kampus kan organisasi Islam banyak. Menurut kakak apa sih yang bikin vibe dan cara berpikir IMM itu beda dari organisasi lain? Untuk lebih singkatnya kayak di Win ini kan banyak ormek-ormek lain. Untuk membedakan IMM itu gimana? Bedanya IMM itu gimana? Pemikiran Gimana ya? Coba Mas. Ini karena kita fokusnya di lingkungan kampus, berarti kita bicara di tingkat komisariat. baik-baik soalnya yang paling kan. Ya, apa yang membedakan dari teman-teman organisasi Islam yang lain? Kita pendekatan yang kita lakukan itu berfokus pada humanis. Humanis. Iya. Itu gimana, Maksudnya? Mas? Kita nggak terlalu mengejar politik di dunia kampus, tapi kita melakukan pendekatan bisa melalui keilmuan, riset-riset, kajian-kajian bersama seperti itu. Jadi untuk di tingkat komisariat, utamanya di PEVI sendiri, pendekatan yang kita lakukan kepada teman-teman baik yang berlatar belakang Muhammadiyah ataupun tidak, itu dari hal-hal tersebut. Jadi kita buat enjoy, kita nyantai, mengalir. Oke. Karena emang di tingkat fakultas seharusnya kan fokus pada perkaderan itu sendiri. Jadi kita gimana sih kita bisa bersama-sama membantu teman-teman, misal teman-teman ada arah kita sengkuyung rame-rame seperti itu. Baik. Jadi lebih singkatnya kayak kita itu IMM itu sendiri tidak fokus ke politiknya, politik kampusnya, melainkan fokus ke pengembangan diri untuk kader-kader, membagikan ruang untuk kader-kader untuk berdiri berkembangnya kader-kader itu. Iya, Oh, seperti baik. Terus IMM itu kan punya landasan atau kiblat pemikiran tertentu nih Kak. Nah biasanya IMM itu ngambil rujukan dari mana sih atau pedomannya tuh Kakak IMM tuh dari mana? Pedoman. Kiblatnya IMM. Iya, kiblatnya, landasan pedoman. Nah, sesuai ADART kita tetap mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan Aswaja. ya bisa seperti itu. Kita mengacu pada instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu sendiri yang menaungi kita.
organisasi IMM. Namun di ADART kita sendiri itu kan ada yang namanya tanfid, itu diterbitkan dari pimpinan pusat turun ke pimpinan daerah untuk diaplikasikan pada pimpinan cabang dan komisariat. Iya, Jadi untuk landasan hukum yang kita pakai itu kita mengacu pada tanfid itu, ADART yang ditanfid itu. Jadi kita untuk arah gerak organisasi, terus program-program kerja, kita mengacunya pada tanfid itu sendiri, seperti itu. Nah, tanfid itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta hasil diskusi atau musyawarah bersama teman-teman IMM itu sendiri. gitu. Kalau dari kakak pribadi nih, ada nggak tokoh atau buku atau pemikiran yang jadi inspirasi kakak dalam menjalani gerakan IMM? Nabil mungkin Kalau tokoh Muhammadiyah ada. Iya, tokoh. Kan aku kan dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat sendiri itu ada Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Buya Hamka. ya. Buya Hamka. Ini kayaknya dari Yang- Sumatera. Nah, yang ada yang buat itu tenggelamnya kapal Vanderbilt itu. Oh, Iya, Buya Hamka. bukan Sumatera Barat. Oh, bukan. Oh, terus Itu untuk inspirasinya. inspirasinya dari toko itu. Ya, Kalau bukunya mas, mungkin ada. bukunya wah belum baca. Tapi dari apa namanya? Dari apa yang beliau lakuin dulu lah, kayak pencapaiannya itu yang buat terinspirasi. Misal kayak dia di penjara sama negara, terus di dalam penjara dia buat tafsir Al-Azhar. Meskipun dia dalam keadaan sulit, tapi dia masih bisa apa namanya membuat karya gitu. Nah itu yang buat terinspirasi. Tapi kalau untuk inspirasi dari organisasi lain itu nggak ada ya, Bro? Organisasi lain Contoh kayak mau ikut untuk cara ngekadernya atau gimana? Kalau saya pribadi kita itu fleksibel gitu. Fleksibel. Karena kita geraknya di tingkat terendah ya, komisariat yang fokusnya perkaderan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita gimana sih kita ngembangin skill yang dipunyai kader-kader kita menjembatani kader-kader kita supaya mereka bisa eksis membangun diri mereka sesuai dengan passion mereka, seperti itu. Jadi selama dari ada organisasi eksternal lain yang menurut kami baik, ya tentu bisa kita pakai, tapi kan kita nggak boleh sepenuhnya tetap kita ada ATM seperti itu. Iya. Ya, kita kan juga harus tetap mengacu pada ADART yang kita punya sendiri di situ. Soalnya dalam IMM sendiri itu untuk masalah penanaman ideologi itu dilakukannya bukan oleh pihak kita pimpinan komisariat, tapi ada pihak eksternal, yaitu teman-teman dari instruktur IMM itu sendiri yang menempa ideologi kader-kader itu sendiri. Jadi iya. Nah, yang terakhir nih Kak, sekarang kan pemikiran Islam makin berwarna banget nih. IMM itu gimana sih caranya tetap konsisten sama garis pemikirannya sendiri tanpa kebawa arus yang rame itu? Gimana bisa bilang? Sekarang kan pemikiran Islam makin besar nih, makin berwarna. Nah, IMM gimana sih caranya tetap konsisten sama garis pemikirannya itu sendiri? Biar nggak kebawa arus yang makin luas. Ya, yang pertama kita ada motivasi paling awal itu motivasi dari teman-teman pimpinannya terlebih dahulu. Iya. Nah, di IMM itu sendiri kan kita birokratis ya, kita demokratis, kita mendengarkan aspirasi dari kader-kader untuk menentukan arah gerak haluan di tingkat komisariat itu sendiri. Di tingkat cabang dan ke atas pun sama sebenarnya, tetap kita demokratis melalui musyawarah itu. Nah, dari situ kan kita bisa menyepakati bersama hal-hal apa yang akan kita lakukan satu periode ke depan. Nah, misal pun nanti ada perubahan di situ, sekiranya kita perlu menyesuaikan atau kita perlu menentukan sikap untuk
apakah kita akan mengikuti arus atau tidak, itu ada yang namanya kita rapat evaluasi bulanan di situ, entah dari rapat pimpinan atau rapat pleno atau rapat lain-lain, di mana kita mengatur ulang kebijakan yang telah kita susun. Jadi kita juga mengikuti arus, tapi kita nggak terbawa oleh arus seperti Jadi itu. nggak seenaknya gitu ya kak ya. Iya, ada aturan, Ada aturannya. iya, ada teknisnya yang harus kita lakukan. Plan-plannya juga ke depannya mau gimana gitu. Iya, itu udah jadi gini, di IMM itu sendiri setelah kita pelantikan di awal periode itu ada yang namanya kita rapat kerja. Rapat kerja. Iya, yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dari pimpinan IMM itu sendiri. Di IMM itu ada 2 pimpinan. Karena di IMM itu sifatnya kolektif kolegial, di mana pembagian kekuasaan itu dibagi serata seadil-adilnya. Jadi masing-masing bidang ini bisa menentukan arah program kerjanya masing-masing. Jadi ada yang namanya BPH, Badan Pimpinan Harian, dan Pimpinan Umum. Itu punya tugas pokok masing-masing di situ. Nah, itu ditetapkan, dikonsolidasi, misal ada konflik pun direkonsiliasi di rapat kerja. Jadi kita sepakat untuk menentukan arah kita 1 tahun ke depan mau ngapain. Nah, setelah program kerja itu berjalan, ada yang namanya rapat pimpinan, di mana bisa dilaksanakan secara bulanan. Rapat pimpinan ini sendiri dipimpin oleh salah satu pimpinan bidang, di mana rapat ini berfungsi untuk meninjau ulang program kerja yang telah disusun. Apakah program kerjanya terlaksana dengan baik atau perlu dievaluasi atau perlu tambahan, seperti itu. Lalu ada yang namanya rapat pleno, itu biasa diagendakan 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu rapat pleno berfungsi untuk mengevaluasi keseluruhan pimpinan-pimpinan dan kinerjanya bagaimana. Jadi kita dievaluasi melalui rapat pleno tersebut. Apakah ada kebijakan yang menurut teman-teman nanti ini perlu diganti atau perlu disesuaikan dengan isu yang ada, atau perlu gimana, nanti disepakati bersama di rapat pleno tersebut. Jadi kita ada tahapan. Bentar, Mas. Tadi poin pertanyaannya tadi kan sekarang ajaran Islam itu semakin bermacam-macam, semakin dinamikanya semakin tinggi. Yang ditanya gimana cara kita tuh biar tetap fokus sama pendirian. Nah iya, kita pakainya itu aturan, kita Penguatan musyawarah. kita penguatannya melalui musyawarahnya itu, poin garis besarnya itu. Jadi kita nggak langsung sebagai pimpinan, kita nggak langsung main ini, tapi kita melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pimpinan yang lain dan kader-kader itu sendiri. Dibikin aturan juga ya kak. Iya, jadi penentuannya itu di situ semua melalui musyawarah, rapat-rapat itu tadi. Gitu. Oh iya, berarti penentuan arah gerak melalui musyawarah bersama. Musyawarah bersama. Iya. melalui rapat gitu ya. Ya, gitu. Iya, iya. Udah. Mungkin itu aja Mas yang saya tanya. Mungkin ada salah kata dari kami Atau untuk enakin nggak enakin hati masnya, mohon maaf. Ya, dan ganggu waktunya juga tentunya. santai. Ya.